Di era globalisasi dan perdagangan bebas, keberadaan suatu laboratorium yang terakreditasi dan kemudian dikelola berdasarkan standar baku yang diakui secara internasional menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengukuran atau penilaian yang dikeluarkan oleh laboratorium tersebut. Selain itu, dari sisi pengawasan yang memandang pentingnya menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, keberadaan laboratorium yang terakreditasi sangat diperlukan. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal berupa pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, penundaan, dan pencabutan akreditasi lembaga-lembaga sertifikasi oleh lembaga akreditasi yang menyatakan bahwa lembaga sertifikasi tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu kegiatan standarisasi tertentu. Untuk memperoleh status akreditasi suatu laboratorium harus melalui proses akreditasi dari suatu badan akreditasi, misalnya KAN atau Komite Akreditasi Nasional. Diperlukan waktu yang panjang dan dana yang besar untuk persiapan akreditasi. Hal ini menggambarkan tidaklah mudah untuk mendapatkan kriteria laboratorium yang sesuai dengan ISO/IEC 17025/2017. Persiapan akreditasi dan standarisasi diperlukan waktu yang panjang dan dana yang cukup besar. Hal ini menggambarkan tidaklah mudah untuk mendapatkan kriteria laboratorium yang sesuai dengan pedoman SNI 19.17025 tahun 2000 tersebut. Persiapan tersebut antara lain meliputi: yang pertama, penyusunan panduan mutu, prosedur kerja, instruksi kerja dan formulir. Yang kedua, perbaikan sarana fisik laboratorium. Yang ketiga, perbaikan sarana administrasi. Yang keempat, pelatihan personil laboratorium. Yang kelima, kalibrasi alat ukur standar dan penunjang. Yang keenam, perbaikan peralatan laboratorium serta penyesuaian administrasi dan lain-lain. Namun, setelah laboratorium mendapatkan sertifikat akreditasi, maka hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana mempertahankan status akreditasi tersebut dari pencabutan di masa berlakunya oleh KAN karena dianggap tidak mampu menerapkan sistem mutu yang telah ditetapkannya. Adapun prosedur akreditasi laboratorium, penguji dan kalibrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laboratorium disarankan untuk mempelajari kriteria akreditasi yang lebih dalam seperti prosedur akreditasi, formulir permohonan, persyaratan akreditasi, dan kebijakan dari KAN. Yang selanjutnya adalah apabila laboratorium berminat untuk diakreditasi, maka laboratorium menyerahkan surat permohonan dengan lampiran dokumen yang telah ditentukan. Kemudian sekretariat KAN mengevaluasi kelengkapan semua dokumen dan apabila belum lengkap, sekretariat KAN meminta laboratorium untuk melengkapinya. Bila laboratorium memerlukan, KAN dapat memberikan penilaian awal atau pra-assessment dengan mengirimkan satu orang asesor kepada yang ditunjuk oleh eksekutif senior dengan biaya seperti pada struktur biaya yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah eksekutif senior menetapkan tim penilai atau asesmen yang disesuaikan antara kompetensi asesor dengan lingkup pengujian atau kalibrasi yang akan diakreditasi. Selanjutnya adalah sebelum melakukan evaluasi terhadap sebuah laboratorium, asesor kepala akan melakukan audit kecukupan terhadap panduan mutu dan prosedur operasional laboratorium dan melaporkan hasil audit kecukupan. Selanjutnya adalah asesmen lapangan terhadap kemampuan teknis dan penerapan sistem mutu suatu laboratorium dilakukan oleh tim asesor yang ditunjuk oleh KAN. Eksekutif senior menetapkan anggota panitia teknis yang melakukan pengkajian terhadap laporan yang dibuat oleh tim penilai.
Selanjutnya adalah laporan panitia teknis yang merekomendasi akreditasi akan diteruskan oleh eksekutif senior ke dalam rapat Dewan Pengarahkan. Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengarahkan, tim manajemen kan memutuskan untuk memberikan akreditasi. Dan bila ternyata masih ada permasalahan yang serius, maka rekomendasi Dewan Pengarahkan itu dikembalikan. Dan yang terakhir adalah ketua kan mendatangani sertifikat akreditasi dan sekretariat kan akan menyerahkan dengan cara melalui pos tercatat, diterima langsung, disekretariatkan atau diserahkan melalui acara serah terima bila dikehendaki. Sejalan dengan majunya pembangunan nasional, maka tuntutan akan mutu pelayanan kesehatan oleh rumah sakit juga semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan berbagai kritikan tentang ketidakpuasan terhadap pelayanan rumah sakit melalui berbagai upaya, termasuk melalui jalur hukum. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan salah satunya adalah melalui kegiatan akreditasi rumah sakit. Apabila sebuah rumah sakit memperbaiki mutu layanan, maka masyarakat akan memperoleh pelayanan sesuai standar. Petugas medis pun merasa aman karena rumah sakit memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang telah memenuhi standar. Sehingga rumah sakit tersebut dapat dipercaya dengan baik karena memiliki kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Akreditasi juga mencegah pasien tertipu dengan tampilan fisik fasilitas kesehatan yang terlihat mewah, padahal tidak memenuhi syarat untuk melakukan tindakan medis. Untuk sampai pada tahap tersebut, rumah sakit perlu melakukan berbagai persiapan dokumen dan sebagainya. Setelah itu akan mengalami proses audit yang panjang. Tentu saja hal tersebut tidaklah mudah. Banyak sekali tahap-tahap yang harus dilakukan oleh sebuah rumah sakit untuk mendapatkan akreditasi. Hal ini menyebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh rumah sakit. Selain itu, dalam mempersiapkan dan menjalin proses akreditasi, rumah sakit juga harus mengeluarkan dana yang besar dan sumber daya manusia yang banyak untuk mencapai akreditasi. Misalnya, pada biaya survei akreditasi, verifikasi dan workshop yang cukup mahal, berdampak pada banyaknya rumah sakit yang enggan melakukan akreditasi. Dana yang dikeluarkan bisa mencapai 1 miliar. Ini menyebabkan banyak rumah sakit yang belum mengajukan akreditasi. Informasi terakhir pada tahun 2019, hampir 500 rumah sakit belum terakreditasi. Melihat banyaknya kendala yang cenderung dihadapi oleh pihak rumah sakit, perlu rasanya sebelum mengajukan akreditasi, rumah sakit menyiapkan semuanya dari awal. Suatu rumah sakit harus memiliki rencana strategi yang mengandung visi, misi, dan tujuan organisasi, rencana kerja jangka panjang, pendek, serta tahunan. Dalam rencana strategi tersebut, mencantumkan kegiatan akreditasi sebagai program yang perlu dilaksanakan dalam menjaga mutu pelayanan rumah sakit. Persiapan untuk akreditasi suatu rumah sakit bisa dimulai dari awal, mulai dengan persiapan dokumen, perbaikan rumah sakit, dan menyisihkan sedikit dana untuk ditabung guna keperluan akreditasi. Selain itu, untuk mengatasi banyaknya dana yang digunakan, perlu rasanya rumah sakit bekerja sama dengan instansi-instansi terkait guna mempermudah dalam hal dana. Sebagai contohnya yaitu rumah sakit pemerintah. Rumah sakit ini bisa memasukkan dalam RAPBN atau RAPBD untuk masalah anggarannya, ataupun juga bekerja sama dengan instansi-instansi yang bisa menambah atau memberikan peralatan-peralatan rumah sakit. Karena untuk mendapatkan akreditasi perlu dilakukan perbaikan dari segala aspeknya. Jadi, untuk mendapatkan akreditasi, laboratorium harus menempuh beberapa langkah. Yang pertama, laboratorium harus mempelajari kriteria akreditasi, lalu menyerahkan surat permohonan, kemudian eksekutif senior menetapkan tim penilai, lalu kepala melakukan audit kecukupan, kemudian asesmen lapangan terhadap kemampuan teknis dan penerapan sistem mutu, lalu eksekutif senior menetapkan anggota panitia untuk melakukan pengkajian terhadap laporan, kemudian laporan panitia teknis diteruskan ke dalam rapat Dewan Pengarahkan, lalu tim manajemen kan memutuskan untuk memberikan akreditasi, dan yang terakhir ketua menandatangani sertifikat akreditasi.
Namun tidak mudah untuk mendapatkan akreditasi, terlebih lagi dengan dana seperti biaya survei akreditasi, verifikasi, dan workshop yang cukup mahal yang berdampak pada rumah sakit yang enggan untuk melakukan akreditasi. Namun, masalah tersebut bisa ditanggulangi dengan sebuah rumah sakit harus memiliki rencana strategik yang mencantumkan kegiatan akreditasi. Selain itu, bisa juga dengan bekerjasama dengan instansi-instansi yang dapat memberikan peralatan-peralatan rumah sakit.